Halo semua, perkenalkan saya Nikadek Rizkia Megayanti, NIM 20026121449. Saya adalah dokter muda di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah pada periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Baik, dari definisi, obat antiinflamasi nonsteroid ini adalah obat yang banyak digunakan untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, serta untuk menurunkan suhu yang tinggi. Obat ini dapat diberikan untuk mengobati nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot, dismenor, kondisi artritis, demam, migrain, serta bisa digunakan sebagai agen sparing opioid pada kondisi trauma akut. NSAID ini bekerja dengan menghambat aktivitas enzim siklooksigenase, yaitu COX-1 dan COX-2, di mana di dalam sel enzim ini terlibat dalam sintesis mediator biologis utama, yaitu prostaglandin yang terlibat dalam proses peradangan, serta tomboksan yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Ada dua isoenzim siklooksigenase, yaitu COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 ini diekspresikan secara konstitutif di dalam tubuh, yang berperan untuk menjaga lapisan mukosa gastrointestinal, fungsi ginjal, serta agregasi dari trombosit. Sedangkan untuk COX-2 ini tidak diekspresikan secara konstitutif di dalam tubuh, namun dia akan diekspresikan ketika terinduksi oleh respon dari inflamasi. Nah, jadi ini tabel perbedaan dari COX-1 dan COX-2, di mana berdasarkan ekspresinya, COX-1 itu konstitutif atau diaktifasi oleh stimulus fisiologis tubuh. Sedangkan untuk COX-2 itu diinduksi akibat dari stimulus proinflamasi. Kemudian dari lokasi, COX-1 ini ada di mana-mana, sedangkan COX-2 ini ada di jaringan inflamasi dan juga jaringan neoplastik biasanya. Kemudian untuk peran, COX-1 memiliki peran untuk pembentukan tromboksan dan juga prostaglandin yang berfungsi untuk sekresi mukus protektif di lambung, kemudian untuk regulasi asam lambung, memicu agregasi platelet, serta menjaga aliran darah di ginjal. Sedangkan untuk COX-2 memiliki peran di mana prostaglandinnya memiliki peran di mediasi dari inflamasi. Nah, ini adalah klasifikasi dari obat-obatan NSAID, di mana ini adalah tabel dari golongan obat non-selektif COX inhibitor. Ada dari golongan salicylic acid seperti aspirin, propionic acid seperti naproxen, ibuprofen, ketoprofen, osaprozin, dan flurbiprofen. Dari golongan antranilic acid seperti mefenamic acid. Kemudian ada dari golongan aryl acetic acid derivat seperti diclofenac dan juga aceclofenac. Dari oxycam derivat seperti piroxicam dan tenoxicam. Kemudian dari pirolo derivat seperti ketorolac, indomethacin, serta nabumeton. Dan dari indol derivat itu seperti selindak dan juga indomethacin. Dan dari pirozolon derivat seperti penebutason dan juga oxypenbutason. Kemudian ada pula dari golongan preferensial COX-2 inhibitor seperti nimesulide, diclofenac, aceclofenac, meloxicam, dan juga nebumetacin. Kemudian ada dari golongan selektif COX-2 inhibitor, itu ada silicosip, eteriskosip, serta parikosip. Kemudian ada juga golongan obat yang bersifat analgesi antipiretik, namun dengan antiinflamatori yang lemah seperti paracetamol, metamizol, dan propionazole, serta nefopam. Baik, dari mekanisme kerja, NSAID dan juga ini terkait dengan proses dari pembentukan prostaglandin, di mana apabila ada injury, ini akan merangsang aktivitas dari enzim fosfolipase yang merubah membran fosfolipid menjadi asam arachidonat, di mana asam arachidonat ini akan menghasilkan COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 itu akan membentuk prostaglandin dan juga tromboksan yang berfungsi sebagai proteksi dari gastroduodenal mukus serta untuk pembentukan dari platelet.
Kemudian untuk COX-2, dia akan menghasilkan prostaglandin yang akan berfungsi sebagai mediasi dari inflamasi, nyeri, dan juga demam. Nah, di sini non-spesifik NSAID akan bekerja di kedua COX, sedangkan untuk selective COX-2 inhibitor itu akan hanya bekerja pada COX-2. Jadi mekanisme kerja dari NSAID ini menghambat dari enzim COX-2 sehingga menurunkan dari produksi prostaglandin sehingga bisa dijadikan antiinflamasi, antipiretik, serta memberikan efek analgesi. Adapun efek samping dari pemberian NSAID di mana akan memberikan efek samping pada sistem saraf pusat seperti sakit kepala, telinga berdenging, saraf pusing, bisa berdampak juga pada kardiovaskuler yang menyebabkan adanya retensi cairan, hipertensi, edem, infark miokard, gagal jantung kongestif. Kemudian sistem pencernaan bisa menyebabkan nyeri perut, displasia, mual, muntah, ulkus, pendarahan. Dari sistem hematologi bisa menyebabkan trombositopenia, neutropenia, serta anemia plastik. Kemudian dari sistem hati, fungsi hati bisa terganggu. Kemudian dari kulit bisa menyebabkan ras atau pruritus. Kemudian di ginjal ini bisa menyebabkan gagal ginjal, serta hiperkalemia dan proteinuria. Nah, untuk efek samping di gastrointestinal ini terjadi akibat adanya inhibisi terhadap COX-1, di mana tadi seperti yang kita bahas bahwa COX-1 itu memiliki fungsi sebagai gastroprotektif di mukosa lambung, sehingga pemberian dari NSAID non-selektif yang mencegah enzim COX-1 ini akan meningkatkan resiko pendarahan pada gastrointestinal dan juga bisa beresiko menjadi ulkus septik pun. Sehingga untuk mencegahnya, ini bisa diberikan agen selektif COX-2 untuk pilihan terapinya. Kemudian efek samping pada ginjal ini disebabkan karena dari PGE2 dan PGE1 ini menyebabkan dilatasi arteriorenal yang penting untuk menjaga laju filtrasi ginjal. Pada kondisi normal, prostaglandin ini akan memiliki efek minimal pada perfusi ginjal, namun pada orang yang mengalami gangguan ginjal atau fungsi ginjalnya turun, serta pada orang tua, itu akan pencegahan pada pembentukan prostaglandin ini akan menyebabkan vasokonstriksi pada aliran darah di ginjalnya, sehingga laju filtrasi ginjal menurun. Sehingga efek ini akan beresiko menyebabkan ginjal mengalami adanya disfungsi renal akut, serta gangguan elektrolit dan cairan, bisa juga nekrosis papila renal, serta bisa menyebabkan sindrom nefrotik atau nefritis interstisial. Kemudian efek samping di hematologi, tromboksan A2 ini memiliki fungsi sebagai agregasi dari platelet. Jadi penurunan dari tromboksan 2 ini akibat penggunaan dari non-selektif NSAID itu akan menyebabkan efek antiplatelet yang meningkatkan risiko pendarahan. Jadi ini akan menyebabkan pemanjangan dari bleeding time. Ini sangat sehingga pemberian non-selektif NSAID ini sangat kontraindikasi pada pasien yang mengalami gangguan hematologi seperti hemofili, di mana agen pembekuan darahnya tidak ada. Kemudian untuk efek di kardiovaskular, ini pada kondisi normal, umumnya fungsi dari PG12 dan juga tromboksan 2 itu seimbang. Namun akibat penggunaan dari inhibisi selektif COX-2, ini bisa menyebabkan meningkatnya aktivitas tromboksan akibat turunnya dari produksi PG12. Hal ini akan menyebabkan vasokonstriksi dan juga agregasi platelet, sehingga beresiko
pasien mengalami infark miokardium dan juga stroke. Jadi perlu dipertimbangkan pemberian dari inhibisi selektif COX-2 pada pasien dengan gangguan jantung seperti infark miokard. Efek samping lain itu bisa terjadi pada hepar, namun umumnya jarang. Ini terjadi akibat meningkatnya aminotransferase. Obat yang bisa menyebabkan gangguan pada hepar itu seperti diklofenak, di mana dia memiliki efek hepatotoksik. Serta penggunaan paracetamol yang berlebihan atau overdosis juga berbahaya pada fungsi hati. Efek samping lain itu bisa menyebabkan ras juga di kulit, atau reaksi anafilaksis juga bisa. Ini contohnya pada penggunaan aspirin, terutama pada pasien yang memiliki alergi pada obat aspirin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari obat NSAID. Saya akan menjelaskan beberapa obat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paracetamol. Ini merupakan obat antipiratik dan analgesik, namun dia memiliki sedikit efek antiinflamasi. Jadi, paracetamol ini memiliki efek analgesik yang sentral, di mana dia akan mampu mengaktifasi jalur dari serotoninergic. Kemudian, obat ini memiliki bioavailabilitas yang sangat baik, dan juga cenderung jarang menimbulkan efek samping. Namun, overdosis obat ini bisa menyebabkan gangguan pada fungsi hati. Jadi paracetamol untuk farmakokinetiknya dia diabsorpsi di usus halus melalui transport pasif, dan juga penggunaannya biasanya dikonsumsi secara oral, dan makanan cenderung akan memperlambat dari absorpsi dari paracetamol ini. Konsentrasi rata-rata di plasma paracetamol itu bisa 2,1 mikrogram per mili dalam 6 jam, dan paracetamol memiliki waktu paruh sekitar 1-3 jam. Untuk metabolisme dari paracetamol ini terutama berada di hati, di mana dia akan melalui proses glukuronidasi dan juga sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sekitar 85% dari paracetamol ini diekskresikan dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin. Ekskresi melalui renal ini berlangsung dengan laju kira-kira 0,16 sampai 0,2 mili per menit per kilo berat badan. Untuk efek eliminasi ini akan berkurang pada individu yang berusia di atas 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Sehingga perlu penurunan dosis pada pasien dengan kriteria tersebut. Selanjutnya ada aspirin. Aspirinnya digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang, kemudian bisa juga digunakan pada pasien demam. Kontraindikasi penggunaan aspirin ini adalah pada anak dan juga remaja yang di bawah 16 tahun, serta pada ibu menyusui. Aspirin ini juga dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan saluran pencernaan, seperti adanya tukak, serta pasien yang memiliki riwayat hemofilia pada keluarganya. Efek samping dari penggunaan aspirin ini bisa menyebabkan iritasi di saluran cerna, bisa juga mengakibatkan pendarahan yang ringan, yang asimptomatis, serta memperpanjang dari bleeding time. Untuk dosis dari aspirin itu biasanya 300-900 mg tiap 4-6 jam. Kemudian dosis maksimum per hari itu adalah 4 gram. Untuk anak itu tidak dianjurkan untuk menggunakan obat ini. Farmakokinetik dari aspirin ini diserap melalui usus kecil atau usus halus. Kemudian penyerapannya ini dipengaruhi oleh laju disolusi dari tabletnya. Kemudian waktu pengosongan lambung juga mempengaruhi. Alkalinisasi urin ini akan meningkatkan ekskresi dari aspirin. Untuk penyerapan dan metabolisme itu terjadi di hati,
serta apabila terjadi disfungsi ginjal, itu akan bisa menyebabkan konsentrasi aspirin di plasma itu meningkat. Aspirin itu memerlukan waktu eliminasi itu adalah 15-20 menit, dan untuk asam salisilat itu adalah 2-3 jam. Next ada obat ibuprofen, ini digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang, antara lain seperti sakit gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala artritis reumatoid, serta gejala osteoartritis, dan juga bisa untuk demam pada anak. Kontraindikasi penggunaan ibuprofen ini adalah pada kehamilan trimester akhir, juga pada pasien dengan ulkus peptikum, pasien yang memiliki hipersensitivitas pada obat ini, kemudian pada pasien yang ada riwayat polip hidung, angioedem, asma, rinitis, serta urtikari. Untuk dosis pada dewasa itu dianjurkan 200-250 mg 3-4 kali sehari. Untuk anak itu 50 mg 3-4 kali sehari. Kemudian untuk pasien dengan osteoartritis itu dosisnya bisa 1.200 mg sampai 1.800 mg 3 kali sehari. Dan untuk yang mengalami exacerbasi akut itu bisa diberikan dengan dosis maksimum 2.400 per hari. Kemudian ada ketorolak. Ketorolak ini digunakan untuk penanganan jangka pendek untuk nyeri pasca bedah yang sedang. Untuk dosis diberikan secara oral itu diberikan sebanyak 10 mg setiap 4-6 jam. Kemudian untuk injeksi itu dosis awal bisa 10 mg, kemudian maksimum pemberian dosis adalah 90 mg per hari. Kemudian untuk lansia itu biasanya memerlukan dosis yang lebih tinggi, lebih rendah maksudnya, mohon maaf, di mana maksimum dosis adalah 60 mg pada lansia dan juga pada pasien dengan gangguan ginjal. Untuk kontraindikasi pemberian ketorolak ini adalah pada anak usia di bawah 16 tahun atau dengan seseorang dengan gangguan fungsi ginjal sedang sampai berat, di mana kreatinin serumnya kurang dari 160 mikromol per liter. Untuk farmakokinetik dari ketorolak itu dia akan berada di plasma 45-60 menit. Kemudian waktu paruh eliminasi itu sekitar 5 jam. Kemudian dia akan berikatan pada protein itu melebihi 99%. Dan di metabolisme terutama oleh konjugasi asam glukuronat. Untuk clearance ini akan menurun pada pasien lansia sehingga perlu penurunan dosis untuk pemberiannya. Kemudian ada celecoxib, ini adalah obat NSAID golongan selektif COX-2 inhibitor, di mana dia dimetabolisme oleh sitokrom P450 dan diekskresikan di ginjal. Untuk kontraindikasi penggunaan obat ini itu adalah seseorang dengan inflammatory bowel disease. Kemudian untuk dosis pemberiannya pada pasien osteoartritis itu adalah 200 mg per hari dengan dosis tunggal atau 100 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk artritis reumatoid itu adalah 100-200 mg 2 kali sehari. Jadi sekian presentasi saya mengenai NSAID, mengenai mekanisme kerja, serta contoh-contoh dari obat NSAID. Terima kasih atas atensinya.